Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rudiansari dengan NPM 190222052. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait bisnis plan dimsum mentai dengan nama brand Dim Station. Di sini terdapat latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, makanan khas Asia seperti dimsum dan saus mentai mengalami lonjakan popularitas. Nah, terutama di kalangan Gen Z dan juga milenial. Namun, mayoritas produk hanya fokus pada standar dan kurang inovasi dari segi konsep, penyajian, serta pengalaman pelanggan. Nah, masalahnya, banyak dimsum mentai yang rasa dan tampilannya itu-itu aja, kemudian belum ada brand yang menyajikan dimsum sebagai experience lifestyle foodnya. Nah, kemudian solusinya Dim Station hadir dengan konsep dimsum mentai bertema street food train dengan rasa unik, kemasan interaktif, dan menu limited yang berganti tiap bulannya. Nah, kemudian ada tujuan. Di sini tujuannya yang pertama mendorong pertumbuhan UMKM dan peluang bisnis, yaitu memberikan peluang usaha melalui sistem kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan muda. Nah, kemudian yang kedua ada membuka lapangan kerja dan peluang berwirausaha. Berharap dengan adanya Dim Station ini dapat membuka peluang kerja baru, mulai dari produksi, pemasaran, hingga penjualan, dan kedepannya ingin membuka peluang kemitraan bagi anak muda maupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha sendiri dengan modal yang terjangkau. Kemudian menyediakan produk kuliner berkualitas dan kekinian. Nah, menghadirkan dimsum mentai dengan cita rasa otentik, inovatif, dan kemasan yang menarik sehingga mampu memenuhi rasa selera dari berbagai kalangan, khususnya anak muda. Kemudian ada bidang usaha. Bidang usaha Dim Station sendiri bergerak di bidang kuliner kreatif, khususnya pada segmen makanan cepat saji berbasis frozen ataupun ready to eat. Nah, fokus utama usahanya adalah memproduksi dan menjual dimsum dengan saus mentai khas yang dikemas secara unik dan memiliki nilai tambah berupa konsep cerita ataupun storytelling dan experience saat membeli maupun menyantap produk. Kemudian ada logo brand identity-nya. Logo Deep Station ini dirancang dengan mengusung konsep kereta rasa yang mempresentasikan perjalanan kuliner yang menyenangkan, kemudian unik dan penuh warna. Nah, pesan visual dari logo ini sendiri menyampaikan bahwa Deep Station bukan hanya brand dimsum biasa, tapi eh, kereta rasa yang membawa pelanggan dalam perjalanan kuliner seru dengan cita rasa khas dan konsep kreatif yang tidak ditemukan di tempat lain. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths, rasa khas, kemudian sausnya homemade, dan kemasan unik. Kemudian yang kedua ada konsep storytelling unik atau kereta rasa. Kemudian ada bisa frozen ataupun ready to eat. Nah, weaknessesnya produksi lebih lama karena beragamnya varian rasa, kemudian modal kemasan awal lebih mahal, kemudian perlu edukasinya terkait kereta rasa itu apa. Nah, kemudian opportunities, yang pertama pasar dimsum dan mentai terus bertumbuh, kemudian tren viral makanan dengan packaging lucu, dan yang terakhir cocok untuk hampers ataupun gift food. Nah, Treat sendiri, kompetitor dimsum baru sangat cepat muncul dan berkembang, kemudian harga harga bahan untuk produksi dimsum sendiri cenderung cukup fluktuatif. Selanjutnya ada aspek dan strategi pemasaran. Di sini target marketnya saya menyasar Gen Z dan milenial, kemudian pecinta street food Asia, kemudian pengguna aktif media sosial, Instagram dan TikTok, kemudian kota-kota pelajar dan urban seperti Jogja, Bandung, Jakarta, dan juga Surabaya. Nah, kemudian strategi pemasaran sendiri menggunakan TikTok dan Reels dengan nama Gerbong Rasa, kemudian kolaborasi dengan food blogger dari review lokal. Kemudian ada limited box atau rasa hari ini dengan timer promo. Kemudian booth di kampus, Car Free Day maupun bazar malam. Dan yang terakhir ada paket hampers gerbong edisi lebaran maupun ulang tahun. Nah, kemudian rincian modal sendiri, di sini untuk bahan baku awal sampai di 500.000, kemudian desain, logo, stiker, dan packaging di 200.000, kemudian ada booth dan stand minimalis itu di 300.000, kemudian marketing awal itu di 500.000, dan untuk cadangan 500.000, dan total modal awalnya ada di 2 juta.
Nah, selanjutnya ada perkiraan profit. Di sini asumsi dasarnya harga jual per boxnya itu 15.000. Kemudian untuk produksi awal di 500.000 itu sudah menghasilkan sekitar 50 box dan biaya produksi per boxnya itu 10.000. Nah, kemudian untuk biaya produksi per boxnya tadi 10.000, maka jika dijual 15.000 kita memiliki laba 5.000. Dan jika penjualan meningkat di harinya 15 box, maka dalam 30 hari mencapai 450 box. Nah, 450 dikali 5.000 sudah mencapai 2.250.000 per bulan. Nah, break-even point-nya sendiri bisa tercapai dalam bulan pertama jika penjualan minimal 15 box per hari. Kemudian potensi profit bulanannya meningkat atau di atas 2 juta itu jika penjualan stabil dan naik. Kemudian di sini ada contoh produknya untuk dimsum mentai. Sekian, terima kasih presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.